warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda Villa, akhwati Villa, saudariku yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hadirkan rasa syukur yang tak terhingga sebagai hambanya yang benar-benar bergantung, berharap hanya padanya. Semoga dengan doa-doa kita, pengharapan kita, Allah berikan kita nikmat hidayah dalam menjalankan hidup berkehidupan ini. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Terutama ketika kita menjalankan rumah tangga kita dan amanah yang Allah titipkan, anak-anak yang kita doakan semoga tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Rabbana hab lana minas sholihin. Karena ini sesuatu yang penting ketika kita sudah tidak berada di dunia ini, maka pahala terus akan mengalir untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi yang telah mengajarkan bagaimana mendidik anak, mendidik umat, sehingga lahirlah peradaban yang mulia yang kita rasakan hari ini. Di saat kita merasakan loss of adab, kita kehilangan adab hari ini. Jadi banyak orang, jazakumullah khair. Ini hadiah kali ya? Oh iya, masya Allah. Oh iya, amin ya Rabb. Makasih ya, Ki. Ya. Antar istri ya? Ya, alhamdulillah. Jadi kita merasakan hari ini betapa banyak orang-orang yang termasuk mungkin diri kita kehilangan adab, yang kita sebut loss of adab. Banyak orang yang pintar tapi kurang ajar pada orang tuanya gitu. Banyak orang yang sudah menempuh strata 1 bahkan magister, bahkan mungkin doktor, tapi tidak lagi mampu menghargai orang tuanya. Jadi ada sesuatu yang hilang pada kaum muslimin hari ini. Maka kita sama-sama kembali belajar menjadi orang tua yang baik sebagaimana tema hari ini, mendidik anak itu dalam cinta dan takwa. Dan kita juga mengucapkan terima kasih yang mengikuti kajian secara online dimanapun berada, karena di era digital ini mungkin keterbatasan waktu, mungkin juga biaya, namun tidak menyurutkan kita untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu dimanapun kita berada. Baik, ibunda semua, akhwati fillah, saudariku yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu punya kunci sukses dalam mendidik anak, dan wahyu yang beliau terima kemudian diaplikasikan dalam pengajaran itu ya untuk anak-anaknya. Kita buka dalilnya dalam surah Maryam. Dan tadi kita sama-sama menikmati surah Al-Kahfi yang dibaca ibu-ibu ya, kakak-kakak ya, akhwati fillah semuanya. Nah, hari ini kita tidak membahas surah Al-Kahfi, tapi kita membahas dalam surah Al-Imran ayat 35, 36 kemudian seterusnya. Nah, ini rumus yang mudah-mudahan ini mudah untuk kita amalkan kalau kita bisa menjalankan ya tugas kita sebagai orang tua. Tapi kalau kemudian kita mengatakan nanti kamu kerja di mana gitu, bagaimana dengan karir kamu, itu repot ya, karena kita hanya mengandalkan dunia saja tanpa jalur langit ya. Nah, Al-Imran ini jelas ini ya. Kita akan melibatkan Allah dalam mendidik anak. Gak mungkin kita sendiri. Kita kurang ilmu, kadang kurang soleh, soleha gitu.
ya ada orang punya ilmu tapi nggak soleh, tapi ada dua-duanya, udah kurang ilmu, kurang soleh lagi, soleha. Ini kan repot dalam mendidik anak. Nah, silakan diwakilkan membacanya satu orang. Boleh yang mimpin surah Al-Kahfi tadi. Dan alhamdulillah ya, tadi Abi Yudi dengar kakak-kakak bunda ngajarin tahsin Quran. Jadi kami juga mempersilahkan kalau di kantor Jalan Melur itu dibuat satu hari untuk belajar tahsin Quran. Jadi nanti silakan aja kalau pengajuan konsumsi bisa kita siapkan. Jadi bagus itu ada tahsin Quran untuk muslimah. Silakan baca kakak Ali Imran 35 yang mimpin surah Al-Kahfi tadi. Ali Imran adalah surah ketiga, kemudian kita lihat ayat ke-35. Jadi mulai dari doa kehamilan, ya. Nah, ini yang baru punya anak, mungkin akan punya anak berikutnya, atau yang belum menikah bakal menikah, ya. Kemudian berdoa, ya. Silakan, udah ketemu? Isqalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Boleh kakak baca? Boleh. Silakan. Ya. Oh, mic-nya satu ya? Oh ya, nggak pakai mic nggak apa-apa. Ya. Yang lain disimak ya. Iya kak, kakak baca 35. Iya. Kita coba terjemahkan ya sama-sama. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazarku itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Jadi dalam kandungan saja itu sudah punya doa yang baik, ya, dimana nanti Maryam menjadi ya hamba Allah yang mengabdi di Baitul Maqdis. Ya mintanya laki-laki kan. Jadi kalau yang ngurus masjid ini kayak takmir, marbot itu kan laki-laki. Tapi Allah hadirkan tuh perempuan. Nanti ayat selanjutnya itu Allah mempertegas beda antara laki-laki dengan perempuan. Nah begitu juga cara mendidiknya tuh nggak sama bunda. Mendidik anak laki-laki dengan perempuan, ya. Jadi kalau ada bunda yang hamil, yang insya Allah nanti bakal berkeluarga, mulai dari doa untuk janin terbaik kita, gitu, ya. Dan doanya jangan sampai salah. Dia menjadi hamba Allah, ya. Dia bukan kemudian hanya hamba dunia, ya, ubud dunia, tapi dia menjadi hamba Allah yang menggenggam dunia untuk memajukan peradaban Islam yang mulia ini, ya. Baik, kita teruskan dulu ya. Jadi satu mulai dari doa. Nanti biar Allah bantu kita mendidik anak. Jadi nggak mungkin kita sendiri mendidik anak, lelah kita. Tapi kalau ini menjadikan dasarnya adalah ibadah, dan ibadah itu ada dua, karena ilmu dan ikhlas, insya Allah lelah karena lillah itu Allah akan tumbuhkan anak kita menjadi anak yang baik. Jadi Allah tuh terlibat, jangan sampai tidak melibatkan Allah. Dari mulai kehamilan saja itu sudah melibatkan Allah lewat doa-doa. Nanti ditambah doa Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan doa Nabi Ibrahim yang lainnya gitu. Silakan kakak baca ayat yang berikutnya 36 ya. Falama wada'ha qalat rabbi inni wada'tuha. Silakan simak ayat bunda.
Ya, izin ya kita teruskan. Maryam, surah Ali Imran ayat ke-36 ya. Maka ketika melahirkan, lalu dia berkata, ya Robku, aku telah melahirkan anak perempuan gitu. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya. Coba lihat doanya ya, inti doanya. Aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Gitu. Jadi betapa dalamnya doanya, anak cucu keturunan yang didoakan ya, ketika dia mengandung sampai dia telah melahirkan ya. Dan dia tetap menjadi hamba yang bersyukur, istri Imran ini, walaupun dikaruniai anak perempuan ya. Dan itu bisa tetap menjadi ya hamba-hamba yang mengabdi di Baitul Maqdis itu. Baik. Sekali lagi kekuatan doa. Jadi orang tua itu jalankan aja tugasnya gitu ya. Tapi jangan lupa libatkan Allah dalam mendidik anak dengan cinta dan takwa. Jadi syaratnya begitu. Kalau orang bertakwa ini tuh hari-hari doa gitu. Hari-hari itu menyebut Allah. Hari-hari itu memang ya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-37 ya, lanjutkan Kak. Fataqabbalaha rabbuha biqaulin hasanin ya. Jadi bunda yang udah kehilangan suami, jangan larut dalam kesedihan selama bunda bergantung pada Allah. Maryam ini kan nggak punya suami, ya kan? Membesarkan Isa sebagai seorang ibu. Tapi coba lihat ayat ini, kalau kita renungi itu maknanya, ya pelan-pelan itu kita menjadi hamba yang bersyukur sekali, ya. Allah jadikan anak-anak kita itu tumbuh ya dengan baik. Jadi Allah ganti dengan caranya. Zakaria itu kan nabi kan. Jadi dia nggak ada suami tapi ada Nabi Zakaria gitu. Karena ya melibatkan Allah dalam kandungan ketika melahirkan. Begitulah bundanya Maryam tadi, istrinya Imran ya. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Coba ya, menerimanya, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Ya. Jadi bunda itu kehilangan suami, tapi anak-anak kita itu nanti bakal ada yang nolong tuh, karena kita melibatkan Allah dalam mendidik anak-anak kita. Jadi banyak kan. Sampai juga anaknya kuliah, bahkan sampai S2, walaupun telah ditinggalkan suami cukup lama gitu ya. Nah, jadi setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Nah, dia berkata, wahai Maryam ya, qalat huwa min indillahi innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab ya. Ada penjelasan di sini ya, di mana ketika Maryam menjawab itu dari Allah gitu. Jadi ibu yang baik dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Itu takwa. Ya, itu mahabbah. Itu cinta pada Allah yang merasakan apa-apa yang Allah berikan pada dirinya
ya, itu adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri. Bu, ini kok bagus ya rumahnya. Oh iyalah, anak saya kan kerja di perusahaan asing. Itu mendidik yang salah, ya. Yang kita besarkan tuh Allah dulu. Bagaimana Maryam tadi menjawab, ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Mungkin kita susah, tapi anak kita belum tahu susah. Gitu. Ya kan ini kehidupan yang terus berputar. Kita sulit hari ini, tapi belum tahu anak kita itu nanti sulit. Menjadi anak yang berbakti mah nanti berangkat haji plus ya. Gitu. Syukur-syukur sama Abi Yudi, amin. Gitu. Ya, kurang semangat, amin ya. Gitu. Ya sama yang lain juga gak apa-apa. Yang penting haji gitu. Kan haji itu jihadnya perempuan. Tidak ada jihad perempuan itu pada peperangan. Tapi kalau mau ikut silahkan. Justru jihad perempuan itu pada hajinya. Gitu. Makanya doa yang terbaik, Allahumma ja'alna hajja mabrura wa sa'yan sakura wa zamban maghfura tijarah tamura. Dan haji adalah amalan terbaik. Man amana billahi wa rasul wa jihadu fi sabilillah al hajju mabrur. Ya. Nanti berangkat haji ya. Sebelum, maaf ini bukan berarti abang bilang mama buru-buru wafat, enggak. Tapi abang ingin mama yang ngasuh abang selama ini tanpa ayah, ya papa ya. Kalau mama temannya papa ya. Kalau pipi mimi, pipa mima gitu. Nama anaknya Paralon tuh. Jadi abang tuh pengen mama sebelum meninggalkan dunia ini, mama sempurna dulu rukun Islamnya. Terus coba. Anaknya jurusan teknik gitu kan. Enggak pakar hadis gitu. Tapi dia bilang sama mamanya, jangan sampai nanti mama dipanggil Allah, mama belum sempurna rukun Islamnya. Abang dengar setiap Jumat ya. Kalau cinta kita berikan, maka anak kita juga akan memberi cinta pada kita. Cuma tantangan hari ini tuh gak mudah. Ya, media sosial, lingkungannya, circle-nya, ya, gadgetnya dan seterusnya. Tapi ada anak kita yang kita besarkan dengan cinta, doa, melibatkan Allah, lalu Allah menerimanya, lalu kemudian tumbuh dia menjadi anak yang soleh, soleha, seperti anak laki-laki, ya, yang ketika balik itu sudah menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah sendiri sebenarnya, kecuali anak perempuan. Nah, abang nggak ingin mama wafat sebelum menyempurnakan rukun Islam. Setiap Jumat abang dengar tuh, wah, khatib menyampaikan nasihat khutbah itu. Sampai khutbah kedua juga sama. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu anaknya tuh dialog sama ayah, ibunya. Hai orang-orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita udah mampu. Abang sudah mampu. Ekonomi kita udah bagus. Kita sudah punya kebebasan finansial. Mama harus haji. Mama hajinya kalau nunggu reguler 26 tahun enggak, mama haji plus aja 5 tahun. Mudah-mudahan lebih cepat. Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, satu keluarga kita bisa berhaji. Jadi kalau kita sudah sanggup, kita enggak berhaji, mati kita kata Nabi tercinta enggak ada bedanya seperti mati Yahudi dan Nasrani. Itu kan bertumbuh dia tuh, Bu, maknanya itu. Ya kan? Jadi kalau anak ibu kaya gitu enggak paham syariat. Anak ibu kaya kemudian hanya ubud dunia, ya. Dia tidak menjadi anak yang zuhud dalam keberlimpahan, ya, hedonisme dia. Ini suatu masalah. Nah, maka kita didik dia dengan melibatkan Allah lewat doa-doa kita, ya. Terakhir Kak, 38. Sebelum saya menyampaikan pilar-pilar dalam pendidikan anak. Ini satu kitab yang mudah-mudahan sangat bagus. Nanti kalau pengurus Musas mau, insya Allah bisa dikirim, di-share nanti ya kitabnya. Kita baca dulu dalil yang terakhir dari kajian pada Ahad ini. Surah yang sama, surah Ali Imran ayat 38. Ya. Pengasuhnya Maryam berdoa. Coba lihat doanya.
Masya Allah, tabarakallah ya. Lagi-lagi doa. Jadi kita tuh nggak bisa, Bunda, didik anak sendiri itu. Kita mesti dengan takwa, ya, dan melibatkan Allah agar kita itu ya mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan. Karena mendidik anak itu ibadah. Maka ibadah itu dasarnya ilmu dan ikhlas. Nah, apa ilmu yang kita dapatkan hari ini? Mentadaburi surah Ali Imran. Bagaimana proses ya Maryam saat dia hamil melahirkan, dari doa ibunya yang berdoa pada anak dan cucu keturunannya gitu. Ya. Bahkan pengasuhan dari Nabi Zakaria lalu berdoa. Di sana Zakaria berdoa kepada Robnya, ya Robku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguh engkau maha mendengar doa. Pertanyaannya, seberapa sering Bunda berdoa untuk anaknya? Seberapa sering Bunda berdoa untuk anak keturunannya? Seberapa sering Bunda berdoa untuk anak cucunya? Ya, mungkin lebih sering COD-nya daripada doanya. Ya. Ini masalah kita hari ini. Kurang ilmu, kurang doa. Kurang ilmu, kurang soleh. Lalu berharap tumbuh anak menjadi anak yang soleh. Jauh. Ya. Nah, tapi ayat yang kita tadi sama-sama simak, fataqabbalaha rabbuha biqaulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan. Masya Allah. Jadi kalau Allah sudah terlibat, Allah menerima doanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dia sehat. Siapa sih Bunda yang gak pengen anaknya sehat? Ya, karena suami kadang udah sakit-sakitan kan. Ya. Karena umur usia gitu. Kita ingin anak kita sehat, cerdas, berilmu, beradab lagi. Ya kan? Nah, subhanallah. Itu sudah anugerah yang terindah dalam hidup kita. Karena anak itu aset. Jangan pernah lupakan hadis ini ya. Di mana-mana Abi Yudi bilang tuh, orang tahu berapa jumlah uangnya, tapi orang nggak akan pernah tahu berapa sisa waktunya. Tapi justru anak yang kita besarkan dengan cinta dan takwa, dalam doa kita pada Allah, ketika Bunda meninggal dunia, itu menjadi sesuatu yang mengalir pahalanya untuk kita. Iza matal insan in qata'an amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Doa anak yang soleh. Ampuni dosa mama ya Rob. Ya, mama belum sempat haji. Ya Allah, dia sudah niat, dia sudah punya tabungan. Semoga dia tercatat sebagai hamba-Mu yang sempurna rukun Islamnya. Walaupun belum sempat dia wukuf di Arafah. Kan Al-Hajju Arafah. Dia belum sempat di Musdalifah. Dia belum sempat di Mina. Ya, saya juga baru sedikit nabung ya Allah. Engkau Maha tahu. Ya, Engkau Maha pengampun. Coba Bu, detail doanya itu untuk keselamatan ibunya, gitu. Orang tuanya di alam barzah. Jadi heran juga nanti ibu-ibu ya. Ya kenapa sih kok tiap hari itu berkurang azab saya gitu. Kok berkurang siksaan saya? Iya, karena istighfar anakmu yang dia ucapkan untuk dirimu. Coba bayangin tuh. Kita nggak banyak ngajarin teori bisnis ya, tapi kita ngajarin lafaz istighfar pada dirinya. Lalu dia membiasakan untuk beristighfar untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Itu kan luar biasa. Nah, mama minta maaf kalau mama nggak bisa mendidik kamu dengan baik, ya. Dan mama mohon ampun pada Allah karena mama nggak bisa menjaga amanah yang Allah berikan. Tapi percayalah nak, mama mencintaimu karena Allah. Gitu. Mudah-mudahan keluarga kita ini keluarga yang dirindukan surga. Maka keluarga ini mungkin kurang beras, tapi nggak boleh kurang istighfarnya. Keluarga ini mungkin kurang uang, tapi keluarga ini nggak boleh kurang ibadahnya. Keluarga ini mungkin ekonominya susah, tapi insya Allah Allah mudahkan kita untuk mendekatkan diri padanya. Coba Bu, itu kurikulum yang mungkin nggak ketemu itu di sekolah, ya kan? Kurikulum iman. Ya. Nah, kenapa melakukan ini? Ya karena orang tua harus paham, mendidik anak itu adalah ibadah. Ya, dengan ilmu dan keikhlasan.
Lalu Allah tumbuhkan dia karena Allah hadir di situ, senang gitu. Dengar keluarga ini ya dekat dengan Allah dengan segala cara. Dan kita kan ya menjalankan tugas itu dengan ketidaksempurnaan Bunda. Nah, biarlah Allah yang menyempurnakan, menerima doa kita, kemudian bertumbuh anak-anak kita untuk dekat dengannya. Jadi kalau anak-anak sudah dekat dengan Allah itu aman. Dia akan sholat. Nggak usah itu urusan rezeki, ya. Ajarkan anakmu sholat. Kami yang memberikan rezeki padamu. Cuman kan susah sekarang nyuruh anak sholat. Mungkin kita nggak jadi teladan sebagai bunda. Kita masih main handphone saat azan isya berkumandang. Harusnya kan menjadi teladan buat anak-anak kita. Kita suruh anak-anak kita akrab berinteraksi dengan Al-Quran, tapi kita masih jauh dari Al-Quran misalnya. Nah, ini dalil yang pertama. Ya, mudah-mudahan Bunda bisa memahami kajian yang Abi Yudi sampaikan ini. Jadi pertama doa, ya, kekuatan doa, ya. Bahkan, ya, ketika Ibrahim berdoa dalam surah Ibrahim 40 ini menjadi tambahan, Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Robku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Itu orang rindu kan, ingin sholat di Ka'bah, ya, di depan multazam, ya, itu mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Nah, dan Nabi Ibrahim itu sudah lama, ya, yang punya sifat wafa, yang disuruh apapun perintah Allah dia lakukan, termasuk menyembelih anak, termasuk membangun Ka'bah, rumah Allah. Dan dia berdoa, semoga anak keturunannya mendirikan sholat. Jadi kalau kita menggampangkan sholat itu menyusahkan hidup kita. Tapi kalau kita menjaga sholat itu kita memudahkan hidup kita. Itu message, pesan buat anak bunda di rumah, ya. Itu kan sesuatu yang mungkin sederhana kita ucapkan, tapi hasilnya pasti nggak sederhana, ya. Ayahmu nggak ada, nak. Bunda besarkan kamu seorang diri. Bunda adalah tulang rusuk tapi juga tulang punggung hari ini. Maka jaga sholatmu, ya. Karena urusan rezeki itu urusan Allah, gitu. Dan Allah nggak minta rezeki pada kita. Dia maha kaya. Ya. Saya itu berapa hari ini intens dengan orang yang buat kopi, barista, gitu. Saya tuh kalau bicara kopi, Bunda, itu bisa meneteskan air mata. Semoga baristanya juga bisa. Kopi itu di wadah yang sama, di warna yang beda, rasanya bisa beda. Fabi'ai ala'i rabbikum tukadziban. Ya kan? Di ketinggian MPL sekian hasilnya beda. Di suhu beda, ya. Airnya bisa beda walaupun kopinya sama. Itu ada sesuatu pada biji kopi yang Allah tumbuhkan untuk ekonomi umat hari ini. Kita ajarkan anak-anak kita saat buat kopi pagi hari sama dia. Ada dialog iman di situ. Bersyukurlah nak kalau hari ini engkau punya warung kopi, kopi shop, ya. Bukan berarti menjauhkan engkau dari Allah. Mudah-mudahan bisnismu berkembang dan engkau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan sholat, nah, ya, gitu. Itu pendidikan yang rasanya sederhana, mudah untuk kita, ya, dialogkan sama anak kita, tapi hasilnya sesuatu yang luar biasa. Nah, baik, jadi kita masuk pada pilar yang pertama, ya. Mudah-mudahan lewat cinta dan takwa pada Allah, Allah mudahkan kita mewujudkan pilar-pilar ini. Ada 10 pilar. Nah, jadi saya kalau ditanya, Abi, ada nggak jodoh buat saya? Cari itu muslimah akhir zaman. Di situ ada wanita soleha. Nanti datanya boleh minta ke Abi. Nah, karena itu sesuatu yang sangat penting. Kalau mau keturunan yang baik, mesti dari ibu yang baik seperti ibunya Maryam dan Maryam sendiri. Jadi saat pilar yang pertama itu memilih pasangan yang soleha.
Jadi kalau anak bunda, kayak anak saya kan 4 ya, istri masih 1. Ya. Tolong diaminkan. Aminnya yang mana 1 ini? Ya. Jadi anaknya 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Ya Bu. Nah saya bilang sama anak laki-laki ya, yang nomor 2 kan udah gede juga. Ya. Pilihlah, bukan karena asal daerahnya gitu. Dia nggak tanggung-tanggung, dia minta wanita muslimah dari Turki, Bunda. Tanggung Uzbekistan aja saya bilang. Ya. Nah, tapi yang penting soleha. Nah. Cari dulu yang soleha. Maryam tuh soleha, ibunya soleha, Khadijah soleha, Aisyah soleha, Fatimah istrinya Ali itu soleha. Nah, saya yakin yang datang ke sini itu wanita-wanita ya, hamba-hamba Allah, pilihan Allah yang rindu terus hadir di ruang ilmu, menuntut ilmu agar menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi soleha. Cukuplah kita yang banyak dosa, Bunda, jangan sampai keturunan kita, maka kita didik mereka. Itu lebih baik daripada ya kehormatan keturunannya. Itu agamanya itu lebih penting. Ad-dinin ad-din yang disebut dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita dinikahkan karena 4, apa saja, mulai dari hartanya, ya. Kawan saya itu sibuk terus, Bunda. Abi Yudi, tolong cariin saya ya. Siapa Pak De? Wanita soleha, masih muda, umur 35, terus kaya raya. Ya. Kalau tahu nggak saya kasih tahu antum, saya bilang. Ya, ini sesuatu yang sangat istimewa, gitu. Ya. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, kemudian ad-din, karena agamanya. Jadi kalau orang paham tadi Quran, seperti kakak baca Quran, lalu mengamalkan, itu kan berarti indikator dia diberikan faqihu fiddin, pemahaman terhadap agama. Masya Allah. Maka agama itulah yang menjadi pilihan, nak. Maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Ya. Pilar yang kedua, jadi kalau sudah punya istri yang soleh itu, insya Allah dia ikhlas ketika di rumah, menurut suami, jujur, amanah, menepati janji. Kan itu nilai-nilainya, ya. Menjaga harta, menghormati suami, menjaga kehormatan, pandai mendidik anak. Itulah keuntungannya, ya. Kemudian pilar yang kedua, hasil dari cinta dan takwa ini harus kita pahami, itu kita sedang menanamkan akidah dan iman pada anak-anak kita, generasi berikutnya yang hari ini loss of adab. Dia pintar, Bunda, IPK-nya 3, tapi dia bisa membentak ibunya. Itu lemah imannya, ya. Kita mesti luruskan akidahnya, kuatkan imannya, ya. Yang terbaik itu kan karena iman dan amal solehnya. Bunda punya anak SMP, tapi dia kalau putus wudhu dia wudhu lagi, gitu ya. Ini luar biasa. Dia subuhnya udah ke masjid, ya, perginya sendiri. Itu masya Allah, tabarakallah. Nah itulah hamba Allah yang terbaik karena iman dan amal solehnya. Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Bunda Vila, coba dengar kalimat didikan Luqman pada anaknya. Ya bunaya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Kok bisa? Bunda yang udah ngaji di Musas itu punya anak pakai gelang besi dari bayi, dan punya keyakinan gelang besi itulah yang menjaga anak cucu kita. Itu ada sesuatu yang salah pada kita. Masih ngelihat nggak fenomena itu, Bu? Masih. Ibu tanggalin tuh kalau cucu ibu nggak enak nih sama besan, nggak ada urusan. Ini kita sedang berdakwah, dan dakwah yang paling utama itu adalah dakwah tauhid, dakwah akidah, biar Allah jaga keluarga kita. Allah yang menumbuhkan, ya, keturunan kita untuk jadi soleh-soleha. Yang penting kita benar dulu akidahnya, salimul akidah. Maka orang yang haji itu apa yang diucapkan? Yuk sama-sama kita ucapkan. Walaupun kita lagi di tanah air, tidak di tanah suci. Labaik Allahumma labaik,
Labaika la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Tidak ada sekutu bagi Allah. Orang kalau udah syirik tuh sampai ke Jabar Rahmah itu juga lakukan kesyirikan. Dibawanya foto calonnya. Lalu ada rambut diikatnya, ditaruhnya di Jabar Rahmah. Pertemuan Adam dan Hawa. Agar dia nanti jadi sama Ahwat. Sampai di sini nggak jadi gitu. Kan stres dia itu. Ya. Itu masih banyak fenomena-fenomena itu kesyirikan. Di Masjid Ibnu Abbas Abi Yudi lihat juga ya ibu-ibu yang ngelap-ngelap jilbabnya di temboknya di Masjid Ibnu Abbas yang sebelahnya kuburan gitu. Ya Bu, ada yang mengelap-ngelap jilbabnya itu pakaian ihramnya di makam Ibrahim gitu. Untuk apa itu? Kenapa enggak kita doa di multazam? Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Enak doa itu. Kita enggak bergantung pada makhluk. Kita hanya bergantung pada Khalik yang menciptakan makhluk. Ya. Jadi sampai di tanah suci pun orang masih melakukan kesyirikan. Jadi orang bertakwa itu menumbuhkan, ya, mendidik anaknya dalam pertumbuhan Allah, pengawasan Allah. Itu selalu mengajarkan tentang ya tauhid pada anaknya. Izin Allah ya nak, kita bisa liburan hari ini. Izin Allah ya nak, kakak diterima di perguruan tinggi yang baik. Atas pertolongan Allah ya nak, alhamdulillah ya, dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang penting. Karena syirik itu kan menyamakan selain Allah, itu bahaya itu. Sekarang apa Tuhan manusia akhir zaman ini? Uang. Uang, Bu. Menganggap uang itu kunci kebahagiaan. Ya, saya tidak menolak ibu-ibu itu senang sama uang. Saya doain ya, mudah-mudahan ibu yang hadir ini banyak uang. Kurang semangat? Lebih semangat? Nah, biasanya orang kalau banyak uang tuh beruang dia. Nah, mudah-mudahan ibu jadi beruang. Nah, aminnya pelan aja. Amin. Ya, beruang itu kan garang gitu. Jadi orang sulit menempatkan uang itu kalau nggak beriman. Hanya tujuan-tujuan gitu. Anak kita jadikan uang itu bukan tujuan, tapi nyenangin orang tuanya. Kan begitu kan? Infak terbaik itu yas'alunaka maza yunfikun faliwalidaina. Saya ingin kaya dengan cara bertakwa, bermanfaat, dan saya ingin menyenangkan ibu saya di hari tuanya. Coba, luar biasa anak ibu kan? Dia jadikan kekayaan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan terhalang. Nah, ibu-ibu menjadikan hari ini itu ya Tuhannya itu ya adalah uang. Maka ada satu pemahaman namanya kapitalisme. Uang, bersandar pada uang. Nggak mungkin keluarga kita ini nggak bahagia kalau nggak ada uang. Benar, kalau ada uang itu keluarga bahagia. Selingkuh itu istrinya. Gara-gara kan dikasih duit banyak, nggak dikasih ilmu, nggak dikasih kemudian ya dialog-dialog iman. Oh anak, ya kemudian dengan handphone mahal harga 30 juta, dia bisa maki ibunya. Tadi uang katanya yang membuat bahagia, salah itu. Ya. Tapi ibu, ayah, anak-anak itu akan bahagia kalau dia bersandar bukan pada uang, tapi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uang akan Allah berikan. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah berikan kami rezeki. Enak ya Bu kalau uang banyak? Enak nggak Bu? Jangan malu-malu gitu. Yang semangat gitu. Enak nggak banyak uang Bu? Enak. Enak Bu. Ya, bangun itu panti jompo yang bagus. Lalu dengan program Musas Husnul Khotimah. Jadi kalau ada orang tua yang nggak ada diurus anaknya, masuk ke panti jompo Musas ini, insya Allah digaransi akhir hidupnya husnul khotimah. Sampai begitu, ya minimal hafal surah Al-Muluk, enggak ngamalin surah Al-Kahfi, gitu ya, menjaga wudhunya, gitu, ya dikasih pemahaman tauhid terus, dilatih dengan kalimat-kalimat yang baik untuk menyiapkan akhir hidupnya, kan enak Bu. Tanpa bantuan siapapun, support siapapun, kalau kita banyak duit, ya. Nah, duit itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita sampai jam berapa? Jam berapa, Bu? Jam 12. Ini saya udah mau siap ke kewalimahan ini, Bu. Nah, ya. Baik, nanti kita diskusi ya. Nah, dialog-dialog ini penting agar menanamkan akidah ya kepada anak-anak kita. Bahkan dalam surat Luqman 16 tadi, kakak coba bantu Abi Yudi bacain. Luqman 31 ayat 16. Ya bunaya innaha intaku misqala habbah. Ya. Jadi itu dia tuh kalau pacaran tuh, Bu, takut dia. Karena kita bilang, nak, itu Allah mengawasi kamu. Ya. Jadi dia punya keyakinan Allah senantiasa mengawasinya, menjaganya, melindunginya. Tafadhal, silakan Kak. Iya Kak. Kakak ini guru tahsin? Belum? Oh bagus ya baca Qur'annya ya. Makhrajul hurufnya sudah keluar ya, banyak yang jelas. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Ibunya ikhlas mendidik anaknya, anaknya juga bekerja, beribadah, ya berbuat baik itu penuh dengan keikhlasan, karena bukan berharap validasi manusia, tapi cukup Allah menjadi zat yang akan membalas kebaikan itu. Sebesar biji sawi, kan kecil banget, Bu. Kalau biji semangka masih gedean gitu, ya. Dan Allah membalas kebaikan itu. Apa maknanya? Ibunya mengajarkan dia bagaimana itu bekerja, belajar, beraktivitas mesti berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena hal jazaul ihsan ilal ihsan. Setiap balasan kebaikan itu insya Allah balasannya juga kebaikan, ya. Allah itu melihat ya mereka yang melakukan sesuatu baik itu buruk, maka ketika engkau melakukan hal yang baik ya didasarkan karena keikhlasan, ya maka Allah akan membalas dengan balasan yang terbaik. Coba, Bu, sekarang, Bu, agar untuk views follower ya, orang bisa buat konten itu menghina orang loh, Bu. Ngeri nggak sekarang tuh ya? Dia buat konten tuh, dia kaya, dia hina orang miskin tuh, itu dianggap tuh hebat, dianggap mulia tuh. Ada apa dengan kita hari ini? Ya, mudah-mudahan konten kita tuh edukasi. Saya buat kajian setiap malam, jadi umur udah masuk 50 ini, 19 Mei besok. Catat tanggalnya ya, Bu. Itu. Ya. Beliin kuda betina aja gitu. Ya. Ngapain sih Abi Yudi minta-minta? Saya lebih banyak di rumah kalau nggak ada undangan kajian di luar. Tapi saya buat kajian jam 9 malam. Topiknya beda-beda. Mulai dari Wonderful Family, saya senang wakaf, saya buat wakaf tol. Jadi ruang ilmu, ruang diskusi untuk kita. Kenapa? Gen Z-nya, milenialnya itu pengguna TikTok terbanyak gitu, dibandingkan mungkin platform yang lain. Jadi mereka pegang gadget, handphone di kedai kopi, kelihat kita. Ya pas lihat kita paling sekian detik aja gitu. Ya, ini setan nih siapa ini gitu. Ya, tapi mudah-mudahan satu saat klik gitu, dia lagi ada masalah. Sama kayak Jumat kemarin ada teman tuh lagi cari ustadz gitu, nggak tahu ustadz mana gitu. Nah kalau saya kan Abi Yudi kan, ilmunya masih dangkal. Ketemu di masjid, alhamdulillah. Ini Allah Maha baik, dia bilang. Saya lagi cari seseorang untuk konsul, makanya saya tuh buat namanya Syariah Smart Consulting, Bu. Jadi banyak yang curhat masalah keluarga, warisan. Jadi kita kolaborasi sama teman-teman yang punya keahlian di bidangnya itu. Nah,
Kita gunakan live itu di TikTok jam 9 sampai jam 10 aja. Kita disiplin, jam 10 selesai, kita tidur. Nah, supaya kita berbagi di ruang ilmu, ya, menjadi ruang bersua, literasi, edukasi untuk anak-anak kita, ya. Semoga kita juga bisa jelaskan bab akidah, ya, tauhid pada anak-anak kita. Nah, itu kan menjadi kebaikan bagi yang berdiskusi, bagi yang menyampaikan, dan bagi yang juga berkontribusi, yang juga men-share, mendengarkan, ya. Nah, inilah harapan-harapan kita pada waktu-waktu yang akan datang ini, kita bisa berkontribusi lagi dengan baik gitu. Nah, termasuk pada utamanya pada anak-anak kita. Jadi itu pilar yang keberapa, Bu? Kedua. Yang ketiga udah kita bahas lebih dulu, karena kita bahas surah Ali Imran, ya kan, yaitu doa. Pilar pendidikan anak yang nggak boleh dilupakan bagi orang-orang bertakwa, memperbanyak doa. Doa. Ibu udah hafal doa bercermin? Di kampus saya itu ada doa bercermin. Nanti kalau ada yang sholat tuh, tapi ini di tempat wudhu laki-laki lantai 2 ya, di Umri itu, Universitas Muhammadiyah itu ada doa bercermin. Ya nggak apa-apa, kita kayak anak MDA lagi, habis wudhu kita baca doa lagi gitu. Jangan sampai ibunya didengar anak perempuannya sedang bercermin, awet muda ya, wih cocok banget skincare-nya ini, gak nyesel aku beli mahal-mahal ini, produk luar negeri. Dia gak cinta sama negerinya, dia gak berharap baldatun thayyibah untuk negerinya, dan dia sedang didengar oleh anak-anaknya gitu, yang harusnya jadi pahlawan di negerinya gitu. Dan Indonesia ini tumbuh, ya, merdeka itu bukan karena hanya orang-orang pintar secara intelektual, tapi adalah orang-orang yang punya adab, ya. Bagaimana bisa mengorbankan jiwanya, hartanya untuk tegaknya peradaban mulia di negeri yang kita cintai ini. Kenapa bisa sampaikan itu? Karena ada 3 bendera di sini. Ya, ada bendera merah putih, ada bendera Palestina, Allahumma ansur ikhwanana muslimin mujahidin fil Palestin, tapi ada bendera yang aneh di tengah ini. Ini negara mana ya? Ini mau buat negara sendiri ya? Oh, hati-hati. Memperbanyak doa, ya. Doa bercermin, doa berkendaraan, apalagi doa untuk, ya, anak yang soleh-soleh, ya. Sudah hafal doanya kan, Bu? Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Apalagi Ali Imran tadi, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Surah apa tadi, Kak? Ali Imran 38, ya. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi aja itu doa untuk anak keturunannya. Kita enggak nabi, kita enggak jelas tempatnya nanti di mana, ilmunya kurang, soleh-solehannya juga kurang. Masa doanya kurang? Harusnya doanya kita perbanyak. Robbi, coba sama-sama. Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Resapi, Bu, ya. Apalagi di penghujung itu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi ibu tuh nggak pesimis, ibu nggak buruk sangka. Banyak masalah, Ustadz, masalah sama suami atau masalah sama mantan suami, asal jangan masalah sama mantan pacar aja, ya. Nauzubillah, itu nenek-nenek umur 65 selingkuh juga. Ibu kira nggak ada zaman sekarang? Ada, Bu. Kok ibu tahu? Satu grup ya di WA, ya. Ya kan selingkuhnya gara-gara satu grup itu sama kawan sekolah, ya. Baik. Agar kita semangat, maka Allah juga memuji hamba-hambanya yang berdoa. Buka surah Al-Furqan 74, ya. Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Benar,
Ya. Orang bertakwa itu yang layak jadi imam. Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim, kepala keluarga yang luar biasa. Ya Bu? Ya. Jadi ibu-ibu, saudariku yang dirahmati, berkah Allah, jangan pernah ragu untuk berdoa. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Udah habis waktunya? Oh ya. Jadi ini nanti Ustadz kasih sama jamaah yang bertanya. Oh, masya Allah, tabarakallah. Bagus bukunya. Zikir dan amalan penyelamat akhir zaman. Ya, makasih ya Kak. Tapi Nabi jelaskan begini ya. Sebelum kita teruskan doa ini, aku dan turunnya Dajjal itu, walau alam ya, dengan akhir zaman itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Berarti ketika di masa kenabian itu kita sudah berada di akhir zaman juga. Ya. Walau alam kapan, yang penting fokus aja untuk zikir amalan penyelamat di akhir zaman. Ya Bu. Nah ini ada bukunya bagus 2 ya. Bagi yang baca Quran tadi Abi hadiahkan buah ya. Siapa yang baca Quran tadi? Ya, alhamdulillah. Kakak hadir kemarin ya? Kajian Abi ya? Oh alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalau yang nggak ada waktu kajian Ahad bisa datang Sabtu. Tapi tempatnya di kantor Abi Yudi. Syukur-syukur bisa Sabtu dan Ahad ya Bu. Nah, jadi kalau ada yang rindu kajian lagi, silahkan datang. Nama programnya kajian duha. Waktunya sama jam 9.30 lah ya, 9.30 sampai jam 11. Mudah-mudahan Sabtu depan bisa hadir ya Bu. Mudah-mudahan pengurus Musas juga banyak yang terlibat berkontribusi. Baik. Ini hadisnya sebagai penutup kajian kita. Salasu da'watin mustajabah, salasa ya, saka fihinna. 3 doa yang mustajab tanpa keraguan. Ini satu aja. Doa orang tua untuk anaknya. Mustajab loh doa orang tua untuk anaknya. Bu, jangan lelah berdoa untuk anak kita ya Bu. Ibu boleh doa minta rezeki, tapi minta rezeki yang khusus, yaitu anak yang soleha. Nanti Ustadz ngasih pertanyaan sama jamaah, jadi jamaah yang bisa menjawab. Kasih hadiah ya Kak. Oke. Makasih ya Kak. Ya. Baik. Ini baru 3 pilar, masih ada 7 lagi. Kapan-kapan kita sambung ya Bu. Ya. Tapi kalau di kantor Abi Yudi kajiannya jejak cinta dan pengorbanan sang Nabi di kota suci. Jadi kita baru masuk pada Ibrahim, antara cinta dan pengorbanannya. Nanti sampai pada Rasulullah. Hari Sabtu, mudah-mudahan ada yang hadir nanti ya. Baik. Saya izin Kak, tidak menyelesaikan pilar ini, hanya sampai 3 aja. Pertama pasangan, kemudian adalah dengan akidah dan iman, yang ketiga ada doa kita. Dan tadi nasnya surah Ali Imran ya. Ternyata kalau kita pahami ini adalah sebuah kamus gitu, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Insya Allah anak kita akan tumbuh ya dalam pertolongan Allah menjadi anak yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan pertama. Abi dulu yang nanya gitu ya Kak? Jemaah dulu apa Abi dulu nanya? Abi dulu ya. Termasuk yang di live enggak ya? Yang offline aja ya. Ini ada hadiah buku lagi, Zikir dan Amalan Penyelamat Akhir Zaman. Pertanyaan saya, ya Bu, siapa yang angkat tangan dulu nih? 1, 2, 3. Ibu ya yang di tiang ya. Pertanyaannya, ayat keberapa yang kita tadaburi di awal-awal kajian tadi ya, di surah, dan ayat keberapa saja? Surahnya apa yang bisa Ibu ambil pelajaran dari situ? Ya, mendidik anak melibatkan Allah ya.
Sebelumnya berdoa dalam kandungan ya Bu. Bagus, alhamdulillah. Ini hadiah Ibu. Ya, makasih ya Kak. Masih ada satu buku lagi, ya. Mudah-mudahan hari Sabtu nanti kita bisa buat untuk hadiah buku ya. Kalau berkembang nanti kajian duha bersama Abi Yudi, kita buat hadiahnya buku. Tapi kita datang bukan untuk bukunya. Kita datang untuk ridho Allah dan dapat ilmunya, betul? Buku ini banyak. Saya kalau kirim e-book sunnah itu ratusan e-booknya itu. Jadi ibu tinggal buka di handphone aja. Jadi nggak perlu beli, gratis. Termasuk materi yang saya bahas ini 10 pilar pendidikan anak ada pada e-book itu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, siapa lagi yang berani angkat tangan kedua? Angkat tangan dulu baru pertanyaannya. Enak aja nanya dulu. Ya. Ibu berani yang di depan? Berani? Ya, oke kita tes ya. Bukan tes sih, kita kasih soal. Ya, mudah-mudahan bukunya bermanfaat. Boleh Bunda ucapkan lagi doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa-doa untuk anak dan keluarga. Doa pertama apa, doa kedua apa, syukur-syukur sampai bisa 3 doanya. Doa pertama apa? Gak perlu sebutkan surahnya, kemudian ayat berapa. Cukup lafaz doanya. Robbi 1, Robbi habli minas solihin. Kalau jamaknya Robbana hablana minas solihin. Doa kedua, Robbana hablana wa zuriyatina. Belum lancar. Siapa yang lancar? Soalnya lain lagi. Terima kasih yang sudah angkat tangan. Semangat betul Bunda itu. Oke Bun, sebutkan doanya. 1, 2, 3. Tapi harus tambah surah keberapanya. Silakan. Maaf ya Bun. Ya. Iya, 1. Doa kedua. Doa ketiga. Masya Allah. Seorang ibu doa tiap hari di sholat wajib 5 waktu, ditambah sunat, ditambah ya qiyamul lailnya. Subhanallah Bu. Yang mudah-mudahan ibu ikhlas, Allah yang akan menumbuhkan anak-anak kita menjadi anak yang saleh-saleh. Kalau kita sendiri letih Bu, nggak bisa ya, karena tantangannya begitu besar dalam kehidupan ini. Silakan Bunda. Bagi 2 sama ibu itu bukunya. Atau gini, nanti pinjamin ya. Oke. Kan begitu ukhuwah kita kan. Makasih ya Kak. Makasih ya. Sekarang pertanyaan yang dari ibu-ibu. Enggak nanya lah, enggak ada hadiahnya. Itu kan berarti bab kita bahas lagi tuh. Bab akidahnya. Boleh jadi di sini enggak dapat buku, tapi di luar dapat buku. Iya kan Bu? Banyak itu ya. Ada yang mau tanya? Bunda dulu. Ya, silakan Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Alhamdulillah. Iya Bu. Iya. Iya. Iya.
Hmm. Hmm. Iya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya malu, Bu, kalau menjawabnya. Karena saya juga bukan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak saya. Saya sadari itu. Karena kotornya hati, ya, jiwa kita yang kadang ternoda dengan justru maksiat kita di luar sana, atau ada harta yang nggak berkah dan seterusnya. Itu mempengaruhi kondisi psikis kita, gitu. Jadi saya juga minta maaf kalau saya tidak mengamalkan apa yang saya sampaikan ini dan memohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan kita saling menguatkan sebagai seorang ibu atau ayah, orang tua, gitu. Poin pertama, Bunda, pertanyaan bagus nih. Kalau Bunda ibadah yang lain, misalnya sholat malam gitu kan, itu kan perlu kesabaran, ya kan? Supaya kita itu menahan tuh, ya kan, Bu, nahan dingin kan gitu ya. Atau ibadah haji, nah puncaknya itu kan fisik kan, sabar kita nunggu bus, Bu. Ini pengalaman Abi Yudi ya, Bunda, di Musdalifah itu ngantri busnya, Bu, kalau nggak sabar itu bisa kelahi orang. Di Musdalifah yang punya pengalaman haji, ya, Bu, itu nunggu busnya jam 2 malam, berangkatnya bisa jam 5 pagi. Jadi yang berdiri itu ada yang pingsan, gak kuat gitu, ya. Nah, sama kayak ke Jamarot kita melempar jumroh itu juga ujian kesabaran. Nah, ibadah yang didasarkan dengan ilmu, ikhlas dan kesabaran itu sesuatu yang besar pahalanya di sisi Allah. Sekarang Abi Yudi tanya sama Bunda, mendidik anak itu ibadah gak? Maka wajar kalau itu ada ya pengorbanan, ya ada nilai kesabaran. Karena itu ibadah. Jangan sampai mengatakan, kan maaf ya, seorang akhwat itu rajin puasa, tapi nggak semangat mendidik putrinya. Dia kira mendidik putri itu nggak ibadah, itu salah. Ya, dia rajin duha, tapi nggak peduli sama anaknya. Itu juga masalah. Harusnya kita yakini itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah perlu pengorbanan, kesabaran, ya, melibatkan Allah. Nah, maka Bunda doakan Abi Yudi, yang paling penting itu diri kita dulu. Kalau kita udah ikhlas baca Quran, kita udah banyak zikirnya, syukur-syukur ditambah sholat malamnya, infak yang ikhlas, sedekah gitu ya. Kemudian belajar terus. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita. Tapi ingat, poin kedua, tidak sama Bunda mendidik anak laki-laki dengan perempuan. Kok kita samakan? Teorinya barat, nggak benar. Kita teori mendidik anak itu Quran, Sunnah. Dan dalam Al-Quran tadi sudah dijelaskan. Allah yang bilang, kita mau cari cara sendiri. Nggak sama anak perempuan sama anak laki-laki gitu. Ya. Jadi boti siapa yang tanggung jawab gitu. Ibu ada kan, Bu? Ibunya pakai jilbab, anaknya laki-laki jadi perempuan, ada nggak, Bu? Itu gimana tuh cara mendidiknya itu? Senang karena anaknya akhirnya jadi influencer, jadi artis, dia laki-laki jadi perempuan, kemudian menghasilkan cuan jadi foto model. Ibunya dibelikan jilbab. Allah hanya menerima yang baik-baik. Ibu rela anak ibu begitu, Bu? Ya. Dulu kita akikahkan binti itu, bin ini. Sekarang dia jadi boti. Nauzubillah itu.
Ya. Ya Bu, didik dia dengan cara yang berbeda. Maaf saya agak emosional gitu. Ya, banyak sekarang kita lihat tuh, ya Bu, di sekolah. Saya pernah tuh ceramah di sekolah. Itu anak itu ternyata yang viral di media sosial. Namanya bagus. Saya bilang ke guru BK-nya, didik anak ini baik-baik Bu. Ya. Apalagi ayahnya itu saya dengar inilah ya, orang terhormat saya. Nah, jadi ibu jadikan ini ibadah, terus belajar terus bagaimana mendidik dua anak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan jangan menyerah karena ini ibadah yang insya Allah perlu kesabaran ya, dan libatkan Allah. Jadi kuncinya beresin kita Bu. Jadi kalau kita nggak bisa jaga hati kan meluap ya Bu, meluap dan seterusnya gitu. Dia belum waktunya dipukul, kadang kita pukul kan. Padahal sudah ada itu waktu-waktu kita memukulnya dengan cara yang baik gitu. Nah, kemudian minta tolong sama Allah, ya muqallibal qulub sabil qalbi. Berikan hamba kesabaran dalam mendidik anak ini ya Rob. Jangan gara-gara ibu utang pinjol anak jadi korban misalnya. Ini maaf ya. Sekarang gara-gara pinjol banyak orang yang mau bunuh diri besoknya Bu. Terus anak jadi korban tuh. Ya udahlah, mama jadi teladan dalam bab tidak memaksakan keinginan dalam hidup ini. Jalan kaki aja dulu ke musasnya. Ngapain juga pakai mobil yang kita nyicil, yang membayar kepastian dengan ketidakpastian. Kita ajarkan anak kita how to be debt free, bagaimana bebas dari hutang. Karena hutang riba ini jadi masalah malapetaka di rumah tangga. Saya minta maaf ya Bu, kita nuntut ilmu juga, tapi kita pinjol juga, riba juga. Itu nggak selesai Bu, hati kita dalam mendidik anak kita. Ya, na'udzubillah. Yang punya hutang mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Kayaknya aminnya lebih banyak di tengah agak ke tiang. Enggak ya. Makasih Bunda ya. Ya Bunda yang sebelah sana ada yang nanya? Oh ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun. Ya. Tapi sudah nikah. Jangan kayak mahasiswa saya. Doakan saya punya anak ya Bi. Amin. Udah nikah? Belum. Ini kan cari berantem ini Kak. Iya kan? Nah, maaf, teruskan Bun. Ya Bun. Sama lah apalagi saya ya. Ya ya. Iya, kulubani Adam khotok. Ya. Ya. Oh ya. Bagus benar pertanyaan Bunda ya. Ya. Finansial tuh butuh. Jadi kami di Syariah Smart Consulting tuh ada materi namanya Sakinah Finance. Catat Bu ya. Sakinah Finance. Jadi ada orang nggak bisa nata kelola keuangan rumah tangganya tuh keluarganya jadi berantakan. Jadi muslimah yang baik tuh dia mesti profesional dalam bab ini. Namanya Sakinah Finance. Nanti kalau ada pelatihannya ibu ikut ya. Ya. Jadi keuangan ini penting, tapi jauh lebih penting bab akidah. Iya, bab tauhid tuh. Ya. Jadi jangan sampai rumah tangga ini menuhankan uang, bersandar pada uang. Kalau nggak ada duit, rumah tangga kita ini nggak akan bahagia ya. Salah itu Bu. Rumah tangga itu akan bahagia kalau Allah hadir dalam kehidupan kita. Nggak usah pikirin zatnya tentunya, tapi dengan melafazkan asmanya, kalamnya, zikir-zikir yang diajarkan Nabi kita tercinta. Ya, pagi udah zikir pagi, sore zikir sore, ya Bu. Terus istighfar. Nah, istighfar ini menjawab pertanyaan Bunda yang pertama. Ya Bun, anak ini kenapa bandel Ustadz? Kenapa bandel Abi? Boleh jadi karena dosa kita. Ini maaf ya Bu, ini riset kecil-kecilan aja ya Kak. Kalau seorang suami nakal di luar, itu nanti di rumahnya berantakan. Percaya?
Percayalah. Kalau suami itu bermaksiat di luar, itu di rumah akan jadi masalah besar. Ya, jadi istighfar. Jadi sekali menjawab pertanyaan Bunda, pertanyaan kedua, ya istighfar aja Bu. Dan Allah itu wallahu ghafurur rahim. Kita akui kita salah dulu, kita sempat pacaran. Kan gak apa-apa Bi, namanya juga pacaran syar'i gitu. Tahajud call gitu. Jam 2 malam tahajud. Ya belum nikah nggak bisa. Ya. Ya. Prewedding aja banyak yang dosa tuh. Ya kan Bu? Jadi saya rindu juga kalau Musas ini punya IO untuk ta'aruf syar'i dan pernikahan itu. Itu peluang tuh. Ya, kerjasama aja dengan yang ahli dekor. Nah, Abi itu kan senang kan, namanya juga belajar jadi dai planner tuh. Ya, ada itu cara prewedding yang nggak mesti mereka nginap dulu. Kan ada orang kan Bu ya, nginap dulu di luar negeri itu. Bayangin, dia belum nikah itu. Macam mana berkah rumah tangganya itu? Ya istighfar. Jadi kalau Bunda udah menyesali masa lalu, sama-sama istighfar, insya Allah ya Allah akan memberikan kita ampunan dan langkah yang lebih baik ke depannya untuk hidup rumah tangga kita, bahtera rumah tangga kita. Syaratnya dua-duanya, pertaubatannya dua-dua. Tapi ini kan proses kan, naik turun. Ini mudah-mudahan kita istiqomah untuk istighfarnya, ya, untuk terus berbuat baiknya. Nah, saya sendiri banyak salah ini Bu. Boleh jadi rezeki yang mampet hari ini, yang terhalang. Dosa itu menjadi perisai datangnya rezeki, ya datang pada diri kita. Maka istighfar kita. Pertama poinnya bersandar pada Allah. Ya, jangan jadikan uang sandaran. Ya, tapi bukan berarti suami itu malas. Saya kalau ada anak muda ya Bunda, itu rajin tuh. Itu dalam database saya. Jadi kalau punya entitas bisnis berikutnya, ini anak muda harus terlibat bareng Abah Yudi untuk kolaborasi. Itu hebat kalau ada anak yang rajin itu. Karena nabi-nabi itu rajin Bu, rajin bangun paginya, produktif dia, progresif, bertumbuh gitu. Nah bukan berarti kita nggak rajin, kita rajin cari duitnya, ikhtiar kita, bilang sama suami gitu. Ya Bu, tapi hargai berapapun pendapatan yang dia bawa pulang gitu. Ya. Istighfar, kemudian bersandar pada Allah, nah, terus jadikan rumah tangga kita itu produktif ya Bu. Ibu rugi nih kalau di zaman affiliate ini kok nggak ngasilin duit. Sekarang banyak tuh mahir digital. Ibu nggak ada produk yang dijual, digital juga bisa. Link.id namanya. Maaf kalau ada saya sebutin platform lain yang lain ya, TikTok ya. Ya. Terus kalau ibu affiliate di TikTok juga bisa. Ya Bu, ikuti kelas-kelas ini. Jualan online itu lebih dahsyat sekarang. Mana orang ramai Bu, beli baju di TikTok apa di swalayan di supermarket, di apa? Di TikTok, COD. Kan ibu yang banyak yang COD-nya kan. Ya. Sudah Bu, nah, tetap kita mesti melakukan jihad harta. Bilang sama suami, kita mesti kaya. Ini kalimat ini tolong dicatat baik-baik ya Bu. Ya. Ibu yang di depan ini kayaknya ada masalah ya. Enggak ya. Itu sebentar ya Bunda. Kalau ada orang miskin, dia itu sabar, itu baik untuk dirinya. Tapi kalau ada muslimah yang kaya, bermanfaat kekayaan, ibu cerita uang tadi ya, itu baik bagi dirinya dan baik untuk orang lain. Paham Bu? Nah, kan bagus itu kalau rumah tangga ibu banyak uangnya nanti. Saya akan bantu modal usaha untuk para janda. Ya, maaf saya sebutin janda, tapi ibu harus paham. Kalau nolongin janda itu sama kayak orang sholat setiap malam kata Nabi, dan sama dia berpuasa setiap harinya. Tapi kawan saya mau nolongin janda muda aja melulu, repot saya itu. Ya, gitu. Silakan Bu. Bismillah, salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Faktor umur sama Bun, ya. Ya. Jodoh. Ya. Jadi kita punya anak gadis. Ya. Jadi memang saya nasihati jangan berpacaran. Bagus Bun. Tapi kan ada kata-katanya begini. Karena jadi itu kan ada pacaran ya Ma. Apa katanya Bun? Kena ada pacaran, kalau kita ada pacaran mau nggak ada ya. Hati-hati, itu Gozul Fikri.
perang pemikiran. Dia sudah cenderung pada liberalisme. Kesana kepada Allah. Apakah kita menunggu seperti itu? Memang Allah akan datangkan jodohnya gitu. Ya, dia sarjana Bun. Ya. Nah, dosennya nggak Abiyudi kali dulu ya. Disombong kan. Ya saya juga punya anak gadis Bun, sama kita, masalahnya juga sama, ya dilarang payah. Gitu. Tapi kita nggak setuju kalau nggak pacaran nanti nggak ada jodohnya, itu bahaya itu. Itu akidah. Maka Bunda jelaskan dalam Islam ini prosesnya. Pertama ta'aruf. Nah ta'aruf itu bukan pacaran, ada namanya ta'aruf syar'i. Jadi kalau ada orang nonton gitu, udah 3 tahun jalan bareng itu nggak ta'aruf namanya itu Bu. Ya, ya. Ta'aruf itu contohnya gini, data anak ibu, Bunda serahkan ke saya. Ibu jangan curiga dulu ini. Iya kan ada lembaga consulting, ya Syariah Smart Consulting. Satu pilarnya adalah keluarga. Jadi tidak hanya konsul tapi juga mudah-mudahan bisa mendampingi gitu. Data anak ibu kasih ke saya, kemudian ada anak muda yang datanya sama saya. Tinggal digeser aja. Udah banyak Bu, mahasiswa Abiyudi itu jodohnya begitu. Alhamdulillah Bu. Tapi kadang kita ini jahat juga itu. Iya, iya. Iya, nanti di bio TikTok saya ada tuh nomor kontaknya. Ya, nama lembaga kita. Data anak ibu sini, nanti kalau ada ikhwan yang mau nikah, cari istri yang soleha, sini datanya. Nah, nanti iya, tapi ibu janji ya kalau datanya ini dirahasiakan, nggak usah di-share-share. Ya bahaya nanti kalau di-share ya kan. Ya, jadi ibu lihat, nih ada dari Abi nih nak, ini yang kan data anak ibu saya terima dulu nih, terus dikasih ke ikhwannya. Pas tuh ikhwannya cari yang sukunya ini nggak apa-apa kan Bu, yang hafal Qurannya sekian juz misalnya kan Bu, kemudian sudah apa gitu ya, aku kerja atau apa, atau nggak bekerja atau bisnis, gantian data. Nanti anak ibu gitu, ini kayaknya cocok nih, kakak maunya gini. Kata ikhwan tadi, Bi, ini cocok Bi, udah nanti kita temanin ke rumah ibu. Iya, itu namanya mulai kita ta'aruf. Sampai situ aja Bu. Kalau nanti khitbah mau undang saya silahkan. Tapi kalau ada gulai kambingnya, ajalah saya gitu. Khitbah udah, kalau khitbah tuh nggak ada repot-repot tukar cincin 5 gram 10, nggak ada. Khitbah tuh Bu, Pak, Ayah, Ibu, saya bertanggung jawab, saya ingin nikahkan anak ibu. Anak ibu kan udah ada sinyal kan, Ma temuin saya sama dia. Begitu lihat anak ibu, wow gitu, ya. Yang ikhwan tuh juga bilang, Masya Allah, nggak wow ya, Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Oh kayaknya udah ada sinyal, udah kan. Kedua berarti udah khitbah. Pertemuan pertama sudah ada indikator lampu hijau, suka mereka. Pertemuan kedua sudah khitbah. Kapan nanti? Ba'da Idul Adha. Gimana keluarga? Ya kita perlu pembicaraan kedua karena ekonomi lagi sulit. Siapa yang tanggung jawab? Saya yang tanggung jawab Bu. Saya siapkan maharnya, nggak banyak-banyak, 1 kilogram emas murni saja. Ibunya pingsan langsung dengan itu. Terus walimahan, ketiga walimahan, undang Musas jadi panitianya. Betul Bu? Udah selesai dah. Berkah nggak tuh rumah tangganya? Berkah. Itu siapa yang bilang kalau nggak pacaran nggak ada jodohnya itu? Itu setan itu. Udah banyak kok orang yang ta'aruf saat itu jadi dia Bu. Anak-anak kita itu memang pengaruh gitu ya. Kalau nggak pacaran nanti gimana jodohnya? Dan kalau kamu pacaran emang itu garansi itu bakal jadi suami kamu? Enggak. Ada yang 10 tahun bubar Bu. Ada yang 15 tahun bubar. Ada yang pacaran dari SD. Masih ingusan dia. Panggilan papa mama. Gak berkah. Ya Bu, cukup. Ibu ada yang tanya lagi? Cukup ya. Mudah-mudahan paham kajian ini. Ya Bu, paham gak kira-kira? Insya Allah ya Bu. Poin pertama, doa. Poin kedua, yakinlah kita tuh nggak sendiri dalam mendidik anak kita. Selama kita berharap pada Allah, lakukan aja tugas kita semampu kita. Kayak ibu yang baru bertanya,
sisanya serahkan pada Allah. Dalam surah Maryam tadi begitu indah ya. Allah akan menerima doanya, lalu Allah akan menumbuhkan ya anak keturunan kita dengan penjagaan Allah yang sempurna. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau pilar ini mau dilanjutkan, mudah-mudahan suatu saat kita sampaikan. Baru 3 pilar. Dan saya juga secara resmi mengundang ibu-ibu untuk ikut kajian duha bersama Abi Yudi, tempatnya di Jalan Melur ya, di satu kantor. Nanti Sherlocknya bisa ke panitia. Mudah-mudahan banyak yang ikut di kajian Sabtu. Semakin banyak ngaji kan semakin bagus ya Bu. Ibu mau ndak uangnya banyak kemudian ilmunya banyak? Mau aja apa mau banget? Alhamdulillah. Janji ya nggak beli skincare mahal-mahal ya. Enggak. Baik, terima kasih banyak Bunda semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillah dan kita berdoa yang terbaik untuk anak keturunan kita. Sambil kita bayangkan amanah yang Allah titipkan itu pada diri kita. Yang ketika mereka sudah dewasa, sudah bertumbuh, kadang membentak kita, menghardik kita. Ya boleh jadi karena kesalahan kita dan karena lingkungan yang mereka jalani hari ini. Kita beristighfar bila menjadi orang tua yang tak baik selama ini. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'mati taubah. Alhamdulillahi ala ni'mati taubah. Alhamdulillahi ala ni'mati taubah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa anta arhamar rahimin. Wa anta arhamar rahimin. Wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, ampunlah kami ya Allah. Bila amanah yang Engkau titipkan pada kami belum mampu mendidiknya dengan didikan yang baik. Maafkan kami ya Rabb. Ampuni dosa kami sebagai orang tua ya Allah. Kami butuh ya Allah pertolongan-Mu dalam mendidik anak-anak kami. Hadirkan pertolongan-Mu dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak-anak kami memiliki akidah tauhid yang baik ya Allah. Jadikan anak-anak kami tumbuh dengan keimanan, ibadah penuh ikhlas, dengan keilmuan ya Rabbana. Jadikan mereka anak-anak yang beradab ya Allah. Kami mohon jadikan anak-anak kami anak-anak yang berakhlak mulia. Jauhkan anak-anak kami ya Allah dari penyimpangan, dari kesesatan ya Allah. Kami mohon ya Rabbana. Kami mohon ya Zal Jalali wal Ikram. Berikan harta yang berkah pada keluarga kami ya Allah, agar tidak terjadi perselisihan di rumah tangga kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami untuk mendapatkan harta yang berkah. Jika rezeki kami jauh, mohon dekatkan sedekat-dekatnya. Engkau maha kaya ya Rabbana. Warzuqna wa anta khairul raziqin. Bila sempit, mohon luas dan lapangkan. Berikan kami nikmat sehat ya Allah, dan bisa menyaksikan ketaatan keluarga kami, diri kami dan keturunan kami. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Ya Allah, jadikan kami, keluarga yang dirindukan surga ya Allah, lalu bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami kemudahan untuk mengamalkan kandungan Al-Quran dan mengamalkan sunnah Nabi tercinta ya Allah. Jadikan kami dan keturunan kami dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Doa yang terbaik untuk orang tua kami ya Rabbana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga ini menjadi penembus dosa kami karena kedurhakaan kami pada orang tua kami yang hari ini telah meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Kami mohon ya Allah, bila usia mereka telah berakhir, semoga pahala terus mengalir untuk orang tua kami dari doa terbaik kami ya Rabbana. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Villa, akhwati Villa, saudariku yang dirahmati dan diberkahi Allah. Saya doakan apapun masalah rumah tangga ibu dengan pasangan maupun anak-anak, mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba yang bahagia dalam menjalankan kehidupan kita berumah tangga, berkeluarga, dan kehidupan di dunia ini. Terima kasih banyak. Afamikum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.